kesempatan buat kita untuk selalu mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang dengan ucapan syukur dan terima kasih. Setiap hari kami mau belajar untuk mengucap syukur. Lord, this morning we come together in this place. We want to praise you, we want to thank you every day for your goodness, Lord. Dan pagi ini Tuhan, kami minta buat kuasa-Mu, pekerjaan-Mu hadir dan dinyatakan. Lord, we are here with expectation that you are going to do something in our life. You're gonna comfort us, you're gonna touch our life, you change our life. We need you, Lord Jesus. Kami butuh Engkau. Mari kita katakan, kami butuh Engkau, Tuhan. We need you, Lord. I need you, Lord Jesus. Pengurapan-Mu turun atas gereja, Tuhan, atas setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan. We ask your fresh anointing. Come upon your church, come upon your people. For everyone that take part of this service, we ask your anointing, Lord. Kau kudus, kudus, kudus. You are holy, holy, holy. Lord, there is none like you.
terima pujian, terima penghormatan, terima pengagungan. All the glory, all the honor unto you, Lord, my Jesus. Let your kingdom come, let your will be done. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu, Tuhan. Haleluya. Oh, we worship you, Lord. Biar kasih-Mu turun atas hidup kami. Biar pagi ini kami boleh mengalami kelimpahan akan kasih-Mu. Let your love flow in our life. Not only flow, Lord Jesus, but overflow of your love come upon our life. Setiap kami, Tuhan, boleh sekali lagi disegarkan, boleh sekali lagi ketemu dengan Engkau secara pribadi. Lord, refresh us, Lord, and we want to see you again. We want to hear you again. Dari awal hingga akhir, Roh Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami nantinya, di rumah, di dalam pekerjaan. Roh Tuhan ada dalam kami. Let your spirit lead this service, and let your spirit lead our life after service, and in our work, in our home. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. You may be seated in God's presence. And let's take a quiet moment, 2-3 minutes before we begin our service this morning. Pagi semuanya, sangat bersyukur kita bisa kembali lagi di tempat ini, masih bisa memuji Tuhan. Minggu ini minggu Thanksgiving yang mengajarkan kita untuk selalu mengucap syukur dalam apapun. Tidak harus cuma hari ini atau minggu ini, tapi kita harus melakukannya setiap hari dalam kehidupan kita untuk ingat terus untuk selalu bersyukur. Mari kita sama-sama angkat pujian Be With You, karena kami ingin selalu ingat untuk berjalan bersama-sama Tuhan. Yang tahu lagu ini, sama-sama kita angkat pujian ini. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender.
beberapa hari ini merayakan Thanksgiving Tuhan. Juga berkati teman-teman kami yang dalam perjalanan ke sini ataupun yang sedang dalam vacation Tuhan, mereka sedang mengambil waktu untuk time off Bapa. Ajar kami untuk selalu berjalan bersama Engkau Tuhan, untuk ingat di dalam setiap kesesakan yang kami jalankan Bapa. Kami tahu kami bisa berpegang dengan Engkau Tuhan. Engkau memberikan kami damai Tuhan yang tidak bisa kami dapatkan di tempat lain Bapa. Damai-Mu akan selalu berjalan bersama kami Bapa. Beri kami kesejahteraan Bapa di dalam hati kami Tuhan. Biar semua orang yang menjalankan kesesakan Bapa bisa merasakan kelegaan Tuhan. Setiap mereka kembali kepada Engkau dan meminta tolong kepada Engkau Bapa. Berkati pujian kami pada pagi hari ini Bapa. Berkati juga yang akan membawa firman pada pagi hari ini. Biarlah semua berjalan dengan lancar Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Good morning everyone. Good morning. Good morning. Siap untuk memuji Tuhan? Ya, beberapa hari ini kita udah kenyang ya. Makanya banyak seperti yang kemarin. We have like lunch at FDR Park. It was very fun. It was windy, but we had fun. And a lot of people came. So we are thankful for that.
Mari kita memuji Tuhan. Segala puji syukur. God is good, yes. Alright, sekarang segala puji syukur. Yang masih semangat memuji Tuhan, kita lambaikan namanya ya. Terus kita bilang haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami
pastinya sepanjang Thanksgiving kemarin kita punya banyak hal yang kita mau syukurin. Like kita bisa putar balik dalam 1 tahun ini. Oh, silakan duduk jemaat-jemaat, saudara-saudara. You may be seated. Dalam Thanksgiving kemarin pastinya kita banyak hal that we can be thankful for. Even though it's a hard year, walaupun itu adalah tahun yang agak berat untuk kita semua, but we know that kebaikan Tuhan, God's goodness is always with us. Itu selalu bersama dengan kita. Dan God is with us despite of all of that. Jadi walaupun kehidupan kita susah, Tuhan itu ada. Bukan di dalam kebaikan, kesenangan doang gitu. Ada Tuhan. We're gonna sing sebuah lagu yang mengatakan bahwa Yesus kau sungguh baik. Dan ini dinyanyikan bukan waktu kita seneng aja gitu. Waktu kita susah, waktu kita sedih, when we are sad, when we are sesak hati kita, we still sing, Yesus kau sungguh baik, Yesus namamu indah. Dan I want to praise you that, and ku mau memujimu di dalam suka, di dalam susah. God is there, and I praise you God di dalam, in all of that hardship and in the joy. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini dari depan, kita mau imani. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi hari ini. Dan nyanyikan lagu ini. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memujimu sekali lagi. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak. Kau yang layak You are worthy. terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Gereja Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. All glory and honor only to you, Jesus. Memuji kebesaran-Mu, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. ajaib Tuhan. Memuji besaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Gereja Tuhan, angkat kedua tangan, lift up your hands. Kami memuji kebesaran-Mu,
ajaib Tuhan. Dalam nama Yesus, pengurapan-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Sungguh Engkau ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bagi setiap kita yang percaya bahwa Tuhan kita sanggup melakukan hal yang ajaib. To each of us who believe that God can do miraculous things, Anda yang di rumah, Anda yang di tempat ini, whether you're at home or you're in here, Anda butuh kesembuhan, Anda butuh keajaiban Tuhan. you need healing or you need miracles. Imanmu asal berkata, aku percaya Tuhan sanggup, Tuhan bisa, pasti Tuhan akan kerjakan. Your faith will save you. As long as you say, God, you can do it, He will do it. Dari tempat Anda masing-masing, apa yang menjadi kerinduan Anda saat ini? Ambil waktu bilang, Tuhan, saya punya masalah ini. From your own spots today, take some time to say, God, this is what I need. Take some time today. Mari kita ambil waktu. Asal kita punya iman sebesar biji sesawi aja. As long as we have faith just as small as a mustard seed, Tuhan bilang, kita bisa mindahin gunung. God said that He can move mountains. Iman Anda yang di rumah, iman Anda yang di tempat ini, itu yang akan membawa keajaiban Tuhan. And that faith that you carry will be the bringer of that miracle that you're looking for. Roh Kudus. Roh Kudus, saat ini Holy Spirit, at this time, dari anak-anak sekolah minggu sampai kami yang ada di tempat ini, from Sunday school to all of us who's in this room, jamah kami, touch us, ubah kami Tuhan. change us. Biar setiap yang bertelinga mendengar dan setiap hati terbuka untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. And all those who have ears and happy heart, open their ears and heart to receive the word of God this morning. Urapi lidah bibir saya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Anoint the
servant's tongue to say the word of God this morning. Di dalam nama Yesus Tuhan, In the name of Jesus Christ. semua yang percaya boleh berkata, To all who believes, sama-sama kita katakan, let's all together say, amin, 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 amin. Silakan duduk semuanya. Yes. Selamat pagi Philadelphia Praise Center. Good morning PPC. Good morning all of you. Kenapa sih pada kedinginan apa kepanasan sih? You feel cold, you feel hot? Huh? Selamat pagi semuanya. Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Amin. Our God is an awesome God. Amen. Kok cuma 2 orang? Our God is awesome God. Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Amin. Gitu dong, ya. Bahwa itu tuh spontanitas gitu, bahwa kita mengimani, ya. For those of you, I want to welcome my sister Jen from Goshen College. Kasih tepuk tangan yang ada bersama-sama dengan kita. So planningnya Goshen student akan datang di end of January. How many? 11 Goshen. So ada 11, ada 11 anak-anak Goshen yang akan ke Indonesia. They're gonna go to Indonesia. If God's willing, if the visa get approved, or if Indonesia already open. So mereka akan ke Indonesia. Tapi sebelum mereka ke Indonesia, dia mampir dulu ke kota Philadelphia. Mereka akan spend kurang lebih 5 weeks, right? 5 weeks di Philadelphia. If you have, mereka akan tinggal di rumah-rumah keluarga-keluarga Indonesia. Okay? Jadi kalau rumah Anda boleh terbuka, hubungin saya. Kita akan meng-host mereka. Bukan 11-11-nya di satu rumah, enggak, bakalan susah ya cari mandinya ya. 11 kita akan sebar di beberapa keluarga-keluarga dan hopefully mereka bisa belajar bahasa Indonesia dan mereka bisa ke Indonesia di saat waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Amin. Thank you again, and also I just want to thanks again. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk semua Anda yang hadir di acara PPC Brunch yesterday. Anda yang membantu prepare, Anda yang sumbang makanan, Anda yang bantu ABC, jemput-jemput semua segala macam. Sama-sama kita katakan, ban-ban kamsya, gitu ya. Terima kasih banyak. Kalau kata orang Jerman katanya apa? Maulete godang. Yes, itu bahasa Jerman, oke? So, semuanya terima kasih untuk kehadirannya, untuk acaranya kemarin. Dan announcement singkat, kalau Anda buka di buletin, oke? Kita memasuki bulan Natal sebentar lagi. So, saya ketemu sama beberapa keluarga dan juga ada beberapa komunitas yang really in need. Salah satunya saya sama Cema beberapa hari yang lalu, last week, kita visit one Latinos family, di mana istrinya terkena cancer, stadium 4, yang udah kedua kali diserang, punya anak 3 masih kecil-kecil, suaminya nggak bisa bekerja karena harus ngurusin 3 anaknya, karena istrinya juga harus kemo segala macam. Dan ini baru satu contoh. Ada banyak keluarga dan banyak komunitas lainnya yang memerlukan bantuan. So, selama 3 minggu ke depan, for the next 3-4 weeks, kalau Anda mempunyai ekstra berkat, Anda taruh di amplop, persembahan tulis Christmas giving. Ya, terserah jumlahnya berapa. Yang penting datang dari hati. Amin. Itu yang Tuhan perhitungkan. Right? Dan di dalam buletin juga ada CMAX bekerja sama untuk mengadakan yang namanya Winter Coat Drive. Anda yang mempunyai baju-baju dingin yang masih bagus, silahkan dikumpulkan. Nanti kita kasih ke CMAX. Dan yang terakhir, saya mengundang Bapak Ibu semuanya yang tergerak. Setelah kebaktian ini, kita akan membantu teman-teman dekor. Kita akan memulai melakukan dekor Natal di tempat ini. Kita spend 30-45 menit sebelum Burmese Group mulai. Kita bisa membantu untuk melakukan dekor sama-sama, ya. Setelah kebaktian ini kita akan dekor Christmas, alright? Siap untuk menerima firman Tuhan, saudaraku? Anda siap? Alright, mari kita silent cellphone-nya. Saya nggak akan lama di dalam menyampaikan firman Tuhan ini. Kita masih berbicara tentang make room for God and for people, memberi ruang buat Tuhan dan juga buat manusia sesama. Mari saya mulai dengan satu cerita nih.
bahwa beberapa tahun belakangan, tunggu sebelumnya saya mau tanya dulu. Anda percaya nggak bahwa saya dulunya rambutnya gondrong? Anda percaya nggak sebenarnya rambut saya depannya berlebat? Kok haleluya? Percaya atau enggak? Bahwa Anda tahu nggak bahwa rambut saya ini nggak lahir kayak begini? Iya kan? Pasti rambut saya awalnya lebat. Kok amin? Emang kenyataannya kok amin? Kalau Anda lihat di foto-foto saya dulu, rambut saya lebat. Gitu. Jadi pas masuk Amerika, orang nggak percaya. Bukan banyak mikir. Mandi air panas. Nah, saya tuh kalau mandi air panas tuh bukan yang medium. Harus yang gimana? Super hot. Nah, tanpa saya sadarin, mandi air panas saya langsung nyentrongnya kemana? Ke rambut. Tanpa saya sadari, rambut sunsilk saya jatuh. Rontok. Dan tanpa saya sadari, saya mengalami apa? Kebotakan. Disaster. Tapi apa yang terjadi saudaraku, beberapa tahun yang lalu, pas saya lagi di Kanada nih, waktu Vivi di Kanada, saya lagi ke sana ketemu sama satu orang Indonesia. Ngobrol, tahu-tahu satu teman ini bilang gini, rambut saya tuh dulu suka rontok loh. Ini perempuan ngomong, rambut saya suka rontok loh. Terus gitu tau nggak? Saya pakai shampoo kuda. Hah? Maksudnya shampoo kuda apa? Saya baru tahu. Shampoo kuda maksudnya apa? Shampoo-nya memang untuk kuda. Terus, tapi boleh dipakai sama manusia. Dan ternyata rambut saya lebat. Seorang Aldo Siahaan yang lagi desperate. Apa yang saya lakukan? Saya beli shampoo kuda. Saya pakai shampoo kuda itu selama berapa lama? 2 tahun. Hasilnya apa? Tetap botak. Nah, my point adalah gini saudaraku. Temen saya tuh gak jualan. Dia gak jualan shampoo. Dia cuma ngapain? Sharing testimoni. Dia cuma ngapain? Kesaksian pengalaman hidupnya pakai shampoo kuda berhasil. Dan saya ngapain? Percaya. Dia gak maksa. Dia gak jualan. Tapi saya bisa percaya. Karena apa? Kesaksian pribadinya. Di lain cerita, ada satu teman bilang, lu udah ke restoran Korea yang ada di Jersey gak? Apaan tuh? Enak banget. Kasih alamatnya dong. Hanya gara-gara ada satu teman bilang, ada restoran Korea enak loh di New Jersey. Kita percaya dan kita langsung pergi ke sana. Ternyata enak nggak? Pada saat makannya enak, pada saat bayarnya nggak enak. Karena mahal. Nah, my point adalah begini saudaraku. Bahwa Tuhan mengundang kita untuk kita buka ruang untuk apa? Untuk sharing your personal testimony. Tuhan mau kita untuk membagi cerita akan kehidupan kita. Buka Mazmur 66 ayat 5 sampai 12 di. Nah, ini Mazmur 66 ditulis oleh Daud, ayat 5. Saya mau bacakan. Pergilah dan lihatlah. Pekerjaan-pekerjaan siapa? Pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap siapa? Halo, terhadap siapa? Oke, ayat 6. Ia mengubah laut menjadi tanah kering dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Dia lagi menceritakan pekerjaan Tuhan bagi bangsa Israel ratusan tahun sebelumnya. Tapi dia tetap menceritakan hal tersebut.
Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa, pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri, Selah. Pujilah Tuhan kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami ya Tuhan, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Daud lagi bercerita. Di ayat 5 dikatakan, come and see, datang dan lihatlah. Kalau di sini kata-katanya pergilah dan lihatlah. Kalau di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dibilang datanglah dan lihatlah. Come and see. Daud lagi menceritakan, lagi menyaksikan pekerjaan Tuhan. Dan bagaimana kehidupan Daud juga mengalami bagaimana pertolongan Tuhan. Di ayat 12 dilihat melewati air dan api, tapi Tuhan tetap beserta dengan Daud. Saya percaya juga Anda semuanya di tempat ini. Kita udah melewati semuanya. Dari tahun ke tahun. Kita bisa menjalani selama hampir 2 tahun pandemi ini. Tuhan tetap menyertai kita. Kembali lagi mengenai shampoo kuda. Ternyata benar saudaraku. Personal testimony itu menceritakan kesaksian pribadi itu penting banget. Penting banget. Di dalam Yohanes 4 bercerita tentang seorang wanita Samaria yang ketemu Tuhan Yesus di sumur. Dia nggak punya teman, dia siang-siang ke tempat sumur karena dia takut merasa di-judge sama orang-orang segala macam karena dia mempunyai berapa suami? 5 sama yang sekarang ini jadi 6. Tapi apa yang terjadi setelah dia ketemu dengan Tuhan Yesus? Ini yang terjadi saudaraku. Dia menjadi penginjil pertama. Penginjil wanita pertama. Karena apa? Di Yohanes 4 ayat 39 dikatakan gini. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Kepada siapa? Kepada Yesus. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Dari seorang wanita yang gak punya teman, yang diasingkan di kota Samaria, ketemu Yesus dan dia berbalik ke kotanya. Dia hanya menceritakan pengalaman pribadinya ketemu Tuhan Yesus. Dan banyak orang di kota Samaria, itu kata firman Tuhan, percaya kepada Yesus lewat kesaksian pribadinya dia. Dahsyat gak? Kok biasa aja? Dahsyat gak? Dahsyat. Penting banget kita sharing personal testimony kita. Dan Tuhan mau, ayo PPC, kita udah gak bisa enak-enakan begini terus. Hidup di Amerika udah terlalu enak. Saudara-saudara kita di Indonesia gak bisa menjalani kehidupan kekristenan sebebas kita. Apa yang membedakan antara anak kecil sama orang dewasa? Tunggu, saya mau tanya itu dulu. Apa yang membedakan? What is the big difference antara anak kecil sama orang dewasa? Apanya? Apa? Hah? Pola pikir dikit lagi. Apa? Yang lain? Pola pikir hampir benar. Apa? Spirit, kesadaran diri dikit lagi. Apa? Responsibility. Bahwa anak kecil dia lebih mementingkan apa? Dirinya sendiri. Tapi kita orang dewasa harus memikirkan apa? Orang lain. Kedewasaan seseorang, saya bukan berbicara masalah usia. Tapi kedewasaan seseorang dilihat bagaimana dia sedikit memikirkan dirinya sendiri, lebih banyak memikirkan orang lain. Ada orang umur 40-50 tahun, tapi selfish. Cuman paunya
keinginan gue, perkataan gue, keinginan gue, perkataan gue. Nah, itu anak kecil. Nah, yang membedakan adalah saat kita lebih peduli kepada orang lain. Kenapa saya ngomong kayak gini? Karena pada saat Anda punya kepedulian kepada orang lain, Anda akan menyaksikan, Anda akan bercerita tentang your personal testimony. Kesaksian hidup Anda akan Anda ceritakan kepada orang lain. Tapi gue kayaknya gak punya cerita nih. Bohong. Kalau Anda berpikir, saya gak punya cerita untuk saya sharingkan kepada orang lain, bohong. That's a big lie yang iblis taruh di dalam pikiran Anda. Iya ya, gue gak bisa, gue gak ada cerita. Lord, saya mau kasih tahu. Kalau Anda datang dari Amerika, dari Indonesia ke Amerika, bukankah itu sesuatu pekerjaan Tuhan? Anda bisa dapat visa. Ada ratusan juta orang di Indonesia yang mencoba dapat visa ke Amerika. Bisa gak dapat? Itu udah pekerjaan Tuhan. Anda bisa berdiri sampai saat ini, bisa datang ke tempat ini, pekerjaan Tuhan. That's your personal testimony yang bisa Anda saksikan. Dari hal kecil sampai hal besar. Jadi jangan bilang bahwa saya nggak ada punya kesaksian pribadi. Enggak, itu nggak benar banget. Dari hal kecil sampai hal besar. Ada beberapa hal, kenapa penting banget yang namanya kita menceritakan kesaksian pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Karena apa? It's a personal. Karena personal story. Yang mengalami siapa? Yang mengalami kita pribadi. Kalau kita nggak sharing ke orang lain, nggak akan ada yang tahu pengalaman pribadi kita. As simple as that. Kenapa penting sekali untuk kita menceritakan pengalaman pribadi kita berjalan dengan Tuhan. Karena kalau kita nggak menceritakannya, orang lain nggak akan tahu. Hal yang kedua, pada saat ada orang-orang bilang, nggak mungkin, masa sih cerita lo kayak begini? Kita tinggal bilang, ya ini yang saya alamin. Dan orang nggak bisa argumen, karena this is my experience. Ngedengar kesaksian seorang yang sakit kanker disembuhkan. Mungkin kita bilang gini, gak mungkin masa dia udah stadium 4 masih bisa sembuh. Tapi kalau kita ngedengar dari orangnya langsung, kita gak bisa argumentasi. Even dokter sekalipun gak bisa argumentasi. Karena dia yang mengalami dan dia mengalami kesembuhan. Amen? Yang ketiga yang penting, kenapa kita perlu sekali share personal testimony? Karena it's relatable. Orang bisa terhubung dengan cerita pribadi kita. Kenapa saudaraku? Pada saat saya sharing sesuatu tentang kehidupan saya dengan Tuhan, saya bukan lagi ngapain? Tidak menggunakan kata-kata teologi. Saya bukan lagi belajar Bible study. No. Anda ketemu teman kerja yang gak kenal Tuhan, toto Anda ngomongin mengenai kebenaran firman Tuhan. Di Wahyu dikatakan, ya ilah capek bos. Dia gak akan nangkep. Tapi pada saat Anda menceritakan pengalaman pribadi, aduh, Tuhan tuh luar biasa banget. Ini nih yang gue alamin nih. Anda sharing, start cerita. Dia akan relate, dia akan merasa sejajar. Bukan seperti guru, murid, enggak, sejajar. Kalau dia bisa mengalami Tuhan, masa gue gak bisa mengalami Tuhan? Jadi penting banget untuk kita menceritakan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah sekarang, what is your personal story? Apa yang menjadi cerita pengalaman hidup Anda bersama Tuhan? Apa? Coba ingat-ingat. Mungkin waktu disembuhkan, waktu gak ada kerjaan, waktu ngurus surat, keluarga dipulihkan. Ayo bikin inventory. Tahu inventory nggak? Inventory itu
biasanya mencatat nih barang-barang nih, inventory PPC. Ada 3 keyboard, drum set, ada 2 lengkap. Itu inventory. Nah, kita harus ambil waktu bikin inventory your personal story dengan Tuhan. Dicatat, diingat. Saya waktu tahun 98 nyampe di Amerika. Tinggal di kota Edison di New Jersey. Baru di sana, kerja di pabrik, harus jalan kaki, nangis-nangis bos, gitu. Karena kan baru datang disuruh kerjanya bukan 8 jam bos, disuruhnya 12 jam. Setelah 12 jam, 4-5 hari disuruh ngapain? Disuruh stop kerja, nggak ada kerjaan lagi. Aduh nangis. Sementara tinggal di New Jersey, bayarannya tinggi banget, rentnya. Nah saya berjalan. Hingga suatu hari, gak ada kerjaan selama 2 minggu. Gak ada kerjaan selama 2 minggu. Stres gak? Stres bos. Stres, saya berdoa, Tuhan gimana nih bentar lagi bayar rent. 2 minggu gak ada kerjaan. Tapi saya ingat banget, waktu itu saya membantu satu gereja di New York. Gitu, untuk memulai pelayanan. Ya selama 2 minggu ini walaupun saya gak kerja, gak ada income, membantu pelayanan di gereja itu. Sunday night, saya pelayanan di Philadelphia karena mereka melakukan yang namanya church planting di Philadelphia. Saya ikutan. That Sunday night, hari terakhir saya pelayanan, Toto dapat telepon, besok kerja ya. Aduh, senang banget. Dan ternyata saudaraku, pas kebesokannya saya kerja di pabrik tersebut, dibilang apa sama, saya tanya, berapa jam kerja? Tebak, supervisornya bilangnya berapa jam? 16 jam. 8, 12 jam. Dibilang gini, kamu kerja sesuka kamu, sampai gempor-gempor. Aduh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Akhirnya apa yang saya lakukan, karena saya BU, tahu BU enggak? BU, butuh uang, iya. Ya, karena saya BU, gue kerja habis-habisan. Gini, gue bangun jam 6, pulang jam 9 malam gitu ya. Ai kalah deh sama gue deh waktu itu deh. 6, 9, nyampe rumah ngapain? Doa, gue udah gak sempet doa-doaan. Langsung glepak, tidur, bangun pagi, packing makanan, gosok gigi, begitu lagi. 7 hari gue jalanin, setelah itu gue gak pernah lagi mau lagi. No life, gak ada kehidupan. Saya jalanin itu. Dan apa yang terjadi saudaraku? Karena bosnya bilang, jamnya terserah. Pada saat 7 hari kemudian, saya menerima uang. Saya katakan, ku nyanyi Hosana. Karena apa? Wadah, duitnya banyak banget. Gue bisa bayar rent. Bisa bayar segala macam. That's my one personal stories. Bagaimana ada penyertaan Tuhan. Relatable gak? Relate. Saya bukan mengguruin, saya gak pakai kata-kata teologi ya. Saya gak pakai ayat ya? Nggak, saya gak pakai ayat. Tapi Anda yang mendengarnya bilang ini. Kalau dia bisa, pasti saya juga bisa. Benar gak? Jadi penting banget untuk kita share our personal story. Di dalam Mazmur tadi dikatakan, datang dan lihatlah apa yang Tuhan kerjakan. Jadi yang kita harus lakukan apa? Just share what He has done in your life. Just share what He has done to your life. Ceritain aja apa yang Tuhan udah kerjakan dalam kehidupan Anda. As simple as that. Usia muda, anak remaja, yang lansia bilang gini, Aldo saya udah tua, saya udah gak bisa sharing. Sharing gak bisa, ngegosip bisa loh. Ya enggak? Bisa, semuanya bisa. Bahkan kalau orang tua bilang saya nggak bisa sharing, saya mau baca ini di dalam Mazmur. Mazmur 92 ayat 14, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Tuhan kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Apa artinya? Anda yang udah senior, walaupun Anda masih tua, sudah tua, Anda masih bisa berbuah, Anda bisa jadi berkat.
Jangan limit yourself. Anak muda juga jangan, oh gue masih muda, gue pengalaman hidup gue gak banyak. One story, pasti ada bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan Anda. Dan that one story kamu share kepada teman-teman. Perlu banget. Karena apa? Yang paling penting yang kita sharing ini untuk membawa orang ketemu Tuhan. Come and see and share what He has done. Ayo. Kita mau mereka ketemu Tuhan. Jangan puas bawa orang cuma sampai gereja. Bagus. Tapi seringkali kita nih cuman getol bawa orang, teman-teman pabrik itu, ayo dong ke gereja, dong ke gereja. Enggak bos, ketemu Tuhan dulu. Kalau dia ketemu Tuhan baru dia ke gereja. Karena dia ke gereja belum tentu ketemu Tuhan. Kenapa? Karena di gereja banyak orang-orang yang apa? Ngeselin. Karena banyak orang di luar sana udah gak demen sama siapa? Sama yang namanya gereja, sama yang namanya apa? Orang Kristen. Jadi jangan bangga loh. Kalau misalnya gereja kamu penuh, wih penuh lu gerejanya. Belum tentu semuanya udah ketemu Tuhan bos. Karena apa? Karena bisa jadi hatinya empet ngelihat kelakuan orang-orang Kristen. Empet ngelihat pendeta-pendetanya. Mungkin termasuk gue, mungkin dia mereka empet kali ngeliat muka gue juga kali gitu loh. Never know. Tapi sah-sah aja mereka benci. Karena kita gak jadi berkat. Gitu loh. Ayo kita bawa mereka ketemu Tuhan Yesus, bukan cuma sekedar bawa ke gereja. Sampai si Marcos nangis tuh, ngedengar suara gue tuh. Jadi tugas kita cuma ngapain? Tugas kita cuma ngapain saudaraku? Bersaksi. Kalau kita ke pengadilan, dipanggil, let me call my witness. Mari saya panggil saksi saya. Tugasnya dia ngapain? Tugas si yang saksi itu ngapain? Cuman ngapain Cuma cerita. Dia nggak membela argumen bahwa ini salah, ini benar. Enggak. Dia cuma cerita apa yang terjadi. Apa yang dia lihat. As simple as that. Tugas kita cuman bercerita. Anda yang di tempat kerja lagi makan siang, mungkin ada kesempatan Tuhan bukain untuk Anda sharing your personal testimony. Dan ingat, sebagaimana Paulus di dalam setiap dia mau menyaksikan, dia minta tuntunan Roh Kudus. Di dalam segala sesuatunya minta pimpinan Roh Kudus. Untuk kita bisa cerita. Dan cerita itu bisa masuk di dalam kehidupan orang tersebut. Saya mau bacain dari Filipi 1 ayat 12. Dikatakan gini, saudara-saudari, saya mau kalian tahu bahwa melalui semua masalah dan penderitaan yang sedang saya alami, kabar baik tentang Kristus semakin tersebar. Sekali lagi saya mau bacain dari Filipi 1 ayat 12. Ini Paulus nulis. Dia lagi di penjara, dia lagi mengalami ketidakbebasan karena dia di penjara. Filipi 1 ayat 12, saudara-saudari, saya mau kalian tahu bahwa melalui semua masalah dan penderitaan. Katakan, semua masalah dan penderitaan. 1, 2, 3. Semua masalah dan penderitaan. Yang sedang apa? Saya alami, kabar baik tentang Kristus semakin tersebar. Ternyata, dari firman ini saya belajar bahwa orang yang belum kenal Tuhan Yesus tidak impress dengan Anda expose your wealth. Mereka nggak impress dengan Anda punya kekayaan, Anda naik mobil apa, Anda punya jam apa, dia nggak impress. Orang di luar sana nggak impress, Anda punya kedudukan tinggi banget,
jam lo ganti-ganti, baju lo, tas lo ganti-ganti brand. Mereka nggak impress. Tapi mereka akan ngelihat Anda bagaimana saat ada permasalahan, saat ada masalah. Ini orang kok bisa bertahan ya? That's make them impress. Gimana ini orang ya? Ada dalam tekanan. Disitulah kabar baik akan semakin tersebar. Itu yang Paulus bilang. Bahwa di tengah penderitaan dan permasalahan dia, malah kabar Kristus Yesus semakin tersebar. Sekali lagi, orang ngelihat kehidupan kita. Ini you believe it or not, ini berkali-kali saya bilang, kita nih orang Kristen, di luar sana kita kayak akuarium. Hidup kita diperhatiin. How you respond terhadap problem, orang lihat. Lihat nih. Oh, luar biasa ya dia ngeresponnya ya. Perbedaan itulah yang membuat mereka akan bertanya kepada kita. Dan di situ kesempatan kita masuk untuk menceritakan mengenai personal story. Mereka yang belum percaya sama Tuhan, kena lay off. Kita orang Kristen, pengikut Tuhan, kena lay off juga. Tapi bagaimana kita meresponnya, itu yang menjadi berbeda. Mereka gak kenal Tuhan, kena cancer. Kita anak Tuhan gak rentan juga, kita kena cancer juga. Tapi how we respond beda. Mereka ditinggalkan sama suaminya atau istrinya. Kita orang Kristen, pengikut Yesus juga ditinggalkan. Masalahnya sama. Tapi how we respond is different. Karena kita tahu kita berjalan gak sendirian. Yang membedakan adalah bagaimana tangan Tuhan turun atas kehidupan kita dan menuntun tiap langkah-langkah kita. Katakan amin. Tugas kita cuma satu, saudaraku. Tugas kita cuma menceritakan. Jadi bukan maksud saya gini. Pada saat Anda sekarang lagi punya masalah, punya problem, bahwa saya bilang, rasain lo. Enggak, saya cuma mengatakan bahwa dengan permasalahan Anda saat ini, yakin dan percaya, ada kabar baik akan keluar dari situ. Kata Paulus. Ada kabar baik. Itu akan menambah inventory cerita, your story. Itu akan menambah, ambil waktu. Tulis poin-poinnya, ingat. Aduh Tuhan bekerja. Aduh ini. Bikin. Dan rata-rata Anda akan mendapatkan your personal stories itu di saat apa? Di saat Anda dalam kesusahan dan dalam penderitaan. Bukan di saat Anda lagi enak. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan, you are my witness. Tuhan bilang, kamu adalah saksiku. Ada tugas besar, saudaraku, lantai 1, lantai 2 yang Tuhan mau kita lakukan. Tuhan mau bermitra dengan kita. Tuhan gak bisa melakukan bagian itu. Dan Tuhan minta kerjasama dengan kita. Halo, Tuhan minta kerjasama dengan kita. You are my witness. Ayo, jadilah saksiku, kata Tuhan. Kata Tuhan cuman udah ceritain your personal story. Apa sih yang bisa kita saksikan? Coba. Apa yang kita bisa saksikan kepada orang lain? Tentang apa? Apa? Kesetiaan Tuhan. Yes. Ceritain kesetiaan Tuhan. Ingat kapan pada saat Anda down, Anda gak ada hope, tapi Tuhan setia nolong Anda. Ceritakan bukan hanya kesetiaan Tuhan, ada pengharapan di dalam Tuhan, ceritakan. Ceritakan apa? Tentang kesembuhan yang Tuhan bisa lakukan. Anda mungkin pernah disembuhkan. Ceritain mengenai kesembuhan yang Tuhan lakukan. Ada mujizat yang Tuhan masih bisa lakukan. Sharing penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Anda. Sharing juga bahwa ada apa? Ada pengampunan atas dosa-dosa kita. Itu penting banget. Pintu terbuka, bos. Apalagi pada saat kita bilang, Tuhan gua tuh gak akan ingat-ingat dosa-dosa kita. Pada saat kita datang, kita ngaku dosa.
Dia adalah Tuhan yang setia dan adil. Wah, orang tuh langsung punya pengharapan, bos. Dan bilang gini juga, ada kehidupan kekal di dalam Yesus Tuhan. Ini masa pandemi ini 2 tahun, ini masa-masa yang paling enak menceritakan mengenai kebaikan Tuhan. Karena apa? Kita disadarkan bahwa hidup di dunia ini hanya apa? Sementara. Ada sesuatu kehidupan yang lebih penting adalah kehidupan kekal bersama Yesus Tuhan. So, there are so many stories yang bisa kita sharing kepada orang lain. What are your personal stories? Apa cerita pribadi Anda? Saya mau panggil pemusik maju ke depan. Saya mau bacakan satu ayat. Andi buka dari 1 Tesalonika 1 ayat 18. Tolong buka bahasa Inggrisnya yang message ya. Ini bagus banget, saya lagi baca-baca, bagus banget. 1 Tesalonika 1 ayat 8. Saya mau ini yang menjadi hasilnya untuk keluarga besar PPC, Anda yang di rumah, Anda yang di tempat ini. Ya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Tuhan. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Ini bahasa Indonesianya. Message Bible keren banget. Ini Message Bible katakan gini. The word has gotten around. Your life are echoing the master words. Not only in the provinces, but all over the place. Ini yang menjadi luar biasa. The news of your faith in God is out. We don't even have to say anything anymore. You're the message. Sekarang saya mau katakan, biar keluar kita, hidup kita jadi surat terbuka. Kita adalah firman Tuhan itu. We are the message. Waduh, gak ada yang lebih hebat lagi. Ini firman Tuhannya keren banget. Orang-orang tuh udah, kita gak perlu ngomong, orang tuh udah tahu bahwa dia berbeda. Hidupnya luar biasa. Hidupnya berbeda, hidupnya dipakai Tuhan. So whatever orang punya problem, dia akan datang ke sana. Akan datang ke Anda, akan datang ke Anda, akan datang ke Anda. Because apa? You're the message. Gak perlu sekolah Alkitab tinggi-tinggi. Gak perlu harus doa 12 jam. Doa perlu, sekolah Alkitab memang kalau panggilan perlu juga. Yang Tuhan mau cuma satu. Share your personal testimony. Karena orang di luar sana butuh. Karena kalau kita udah di surga, orang udah gak perlu personal testimony. Di surga udah gak ada tetesan air mata lagi. This is the time. And you are the message. Ceritakan mengenai kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin saudaraku. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Thank you Lord Jesus. Ku pandang wajahmu bukan dengan kekuatan. Lagu ini bicara tentang ada pengharapan di dalam Tuhan. Anda yang lagi ada masalah saat ini akan keluar good news dari permasalahan Anda. Dan ini yang harus Anda sampaikan kepada dunia di luar Anda. Di sana ada pengharapan di dalam Yesus Tuhan. Amin saudaraku. Thank you Lord. Bukan dengan haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku.
yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, Lord. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. peganglah tanganku, Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu ada. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita satukan hati kita. Sungguh berharga Tuhan. Pada saat kami, Tuhan jadikan mitra kerja, partner bisnis. Bahwa Tuhan katakan, Engkau adalah saksiku. Ini tugas yang gak main-main yang Tuhan berikan. Biar di setiap kesempatan, kami mau ambil waktu. Membuka ruang hati kami. Untuk berani menyampaikan cerita pribadi kita. Urusan selanjutnya urusan Roh Kudus. Tugas kita cuman sharing your personal testimony. Urapi Tuhan setiap firman yang sudah disampaikan. Aku percaya gak akan kembali dengan sia-sia. Berbuah di dalam kehidupan kami. Dari yang muda sampai yang tua sekalipun, kami punya kesempatan yang sama untuk menceritakan pengalaman pribadi kami bersama Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, silakan persembahan Anda. And again, kalau Anda terbeban untuk ambil bagian dalam PPC Christmas Giving, Anda boleh tulis di dalam amplop Christmas Giving. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Cuman saya mau katakan, terlalu. Enggak, just kidding. Sama juga kalau Anda ada waktu, setelah ini kita akan bantu dekor bersama-sama. Yuk, kita bawa amplop di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan untuk begitu banyak berkat yang Tuhan kasih buat hidup kami. Gak bisa kami hitung Tuhan, setiap berkat-berkat-Mu Tuhan. Saat ini kami bawa persembahan perpuluhan, persembahan kasih kami. Tuhan sucikan, kuduskan, biar bisa dipakai, dikelola lewat gereja di tempat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, terimalah Tuhan. Biar setiap Anda yang memberi, beri dengan hati sukacita, bukan dengan terpaksa. Terus kami mau berdoa Tuhan, kalau kami dengar lately kasus coronavirus mulai meningkat lagi, berikan kami alertness, berikan kami awareness, dan juga biar kami mengerti
bagaimana di dalam kami berinteraksi dan juga bersosialisasi. Berdoa untuk keamanan kota ini Tuhan. Udah lebih dari 500 penembakan kematian Tuhan. Ada kota ini. Saudaraku, mari kita berdoa. Lepaskan berkat buat kota Philadelphia. Lord, ampuni Tuhan dosa kota ini. Doakan pemimpin kota ini saudaraku. Dalam nama Yesus. Haleluya. Berdoa untuk adanya policy gun control. Ayo berdoa saudaraku. Ini udah 500 lebih kasus kematian. Haleluya. Kami perkatakan damai, kami perkatakan shalom untuk kota ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Let's pray the Lord's Prayer. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari orang yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, angkat kedua tangan. Dengan kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan, pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Kuasa Roh Kudus memimpin Anda pada saat masuk, pada saat keluar. Tuhan yang memperluas daerah kekuasaanmu ke kiri dan ke kanan. Dan apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang berani untuk menceritakan pekerjaan Tuhan dalam hidup Anda. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan sama-sama katakan amin. To God be the glory. Haleluya. Happy Sunday, everyone. Happy belated Thanksgiving. See you next week.